Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ashhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-mustafa nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atih. Kama qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Dialah yang maha gagah perkasa lagi maha kuasa. Kekuasaannya tak tertandingi oleh siapapun jua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad al-Mustafa, manusia paling mulia yang membawa rahmat bagi semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan adalah hadiah terindah dari Allah Ta'ala. Di bulan ini diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Pintu surga dibuka, ditutup rapat pintu neraka, dan pemimpin syaitan dipenjara. Hadiah terindah itu hari ini telah meninggalkan kita. Namun ia meninggalkan jejak yang sangat berharga. Jejak takwa bagi yang mengisi madrasah Ramadan dengan khidmat dan seksama. Adakah jejak takwa pada diri kita? Mari di hari yang mulia ini kita merenungkannya. Jangan sampai Ramadan datang dan pergi tanpa makna. Untuk mengukur apakah jejak takwa pada diri kita, kita ukur dengan ucapan yang disandarkan pada menantu Rasulullah yang mulia, Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau pernah berkata, at-taqwa hiya al-khawf minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Pertama hadirin, al-khawf minal jalil maknanya adalah takut kepada al-jalil, yakni Allah Ta'ala. Puasa melatih kita untuk hanya takut kepada Allah semata. Meski ada yang memberi uang, kita tak berani membatalkan puasa. Maka orang yang bertakwa, ia tak takut miskin saat menjaga diri dari harta haram, karena yakin akan jaminan rizki dari Allah Ta'ala. Ia tak takut hilang pekerjaan karena bekerja sesuai ketentuan. Ia tak takut dibuli dan dipersekusi karena menyampaikan kebenaran. Ia berani menolak tawaran kemaksiatan, seperti seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik lagi memiliki kedudukan. Ia menolak dengan berkata, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Hadis muttafaqun alaih. Para ulama membuat kaidah atau rumusan, seberapa kadar ma'rifatmu kepada Allah, seperti itulah kadar takutmu kepadanya, dan seberapa kadar takutmu kepada Allah, seperti itulah kadar taatmu kepadanya. Maka hadirin, jika rasa takut dan taat kita belum meningkat, maka kita harus memperbaiki ma'rifat. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Unsur kedua dari takwa adalah al-amalu bitanzil. Maknanya adalah beramal dengan apa yang Allah turunkan. Dalam hidup kita perlu panduan dan pedoman. Karena perjalanan hidup kita itu begitu panjang. Ujungnya adalah kehidupan akhirat yang tiada ujung dan pangkal. Bahagia dan sengsara hidup di sana ditentukan dari kehidupan yang di sini. Jika kita dalam perjalanan di dunia ini perlu map atau peta, yang kadang kita disesatkan oleh Google Map, tapi kita tetap percaya dan memakainya, maka mengapa saat Allah turunkan Al-Quran sebagai peta, pedoman dan panduan hidup kita mengabaikannya? Membacanya jarang-jarang, mempelajarinya malas-malasan, mengamalkannya diabaikan. Jangan buat Rasulullah bersedih. Jangan buat Rasulullah bersedih, karena beliau pernah mengadu kepada Allah Ta'ala. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasulullah mengadu kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku mereka menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Quran surah Al-Furqan ayat 30. Imam Ibnu Katsir sebutkan dalam kitab tafsirnya, tidak mengimani, tidak membaca, enggan memahami, dan tidak mengamalkan Al-Quran termasuk dalam mengabaikannya. Bahkan menyetarakan Al-Quran dengan pendapat dan pandangan manusia, seperti pandangan Adam Smith, pencetus konsep ekonomi kapitalisme, pandangan Montesquieu dan John Locke sebagai pencetus konsep demokrasi, dan yang lainnya adalah bentuk mengabaikan Al-Quran. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Al-Quran adalah sebab kemuliaan bagi yang menjadikannya pedoman, dan menjadi sebab kehinaan bagi yang menolak dan mengabaikannya. Lihatlah bangsa Arab. Lihatlah bangsa Arab yang dulu mereka terbelakang, kemudian menjadi pemimpin dunia saat mengemban Al-Quran. Kekuasaan mereka lintas benua, dari Asia, Afrika hingga Eropa. Namun saat ini, ketika umat ini meninggalkan Al-Quran, jadilah umat ini dalam kemunduran dan kehinaan. Untuk membebaskan Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin dari kezaliman Yahudi Zionis Israel, hingga kini kita belum bisa. Banyak negeri-negeri Islam hingga kini masih terjajah. Kaum muslim Uighur di Cina tak diperbolehkan berpuasa. Kaum muslim di India juga mendapatkan perlakuan semena-mena. Kenapa ini bisa terjadi saat kita mengabaikan Al-Quran? Maka momentum Idul Fitri ini jadi renungan untuk kita. Saatnya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang mulia, menerapkan syariat Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayyuhal hadirun, kaum muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Unsur ketiga dari takwa adalah al-qana'atu bil qalil. Maknanya adalah merasa cukup dengan yang sedikit. Puasa melatih kita untuk merasa cukup dengan yang ada, tak balas dendam saat berbuka. Riyadhah ini melatih kita untuk zuhud dengan dunia, seperti doa kita usai salat tarawih, lid dunya zahidin, terhadap dunia kita bersikap zuhud. Konsep zuhud tak melarang kita untuk kaya dan berharta. Zuhud adalah mengeluarkan dunia dari hatimu dan meletakkannya di tangan atau kantong bajumu. Tempatkan mobil di garasi bukan di hati, hingga jika dia tergores tak membuat sakit hati. Puasa juga melatih kita untuk wara', yakni sikap hati-hati pada yang syubhat, terlebih yang haram, tak terseret pada arus dunia yang menipu. Hari gini ada orang berkata, jangankan harta yang halal, mencari yang haram saja susah. Padahal hadirin, jika sama-sama susah, kenapa tidak mencari yang halal-halal saja? Bukankah yang Allah halalkan lebih banyak dari yang Allah haramkan? Jangan sampai harta haram menjadi daging yang tumbuh di tubuh anak dan istri kita. Jika rumah kita terbakar,
di dalamnya ada anak kita yang sedang tertidur, apa yang akan kita lakukan? Pastinya bergegas menyelamatkannya. Tapi mengapa kita jadikan anak dan istri kita sendiri sebagai umpan api neraka dengan memberikannya nafkah dari harta yang haram? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Unsur keempat dan sekaligus yang terakhir dari takwa adalah al-isti'dadu li yaumir rahil. Maknanya mempersiapkan diri untuk hari pertemuan dengan Allah Ta'ala. Kita semua pasti akan dihadapkan di hadapan pengadilannya Allah Ta'ala. Karenanya kita perlu bekal dan persiapan. Layaknya seorang tersangka di meja hijau, dia perlu saksi yang meringankan, perlu pengacara yang membela. Siapa yang akan membela kita dari mahkamah Allah Ta'ala? Tak lain jawabnya adalah amal kita dan rahmat darinya. Karenanya kita tak boleh mencukupkan dengan hanya salat fardu 5 waktu. Di bulan ini kita tambah dengan nafilah tarawih setiap malam, tadarus Al-Quran, infak, sedekah, membukakan puasa dan lain sebagainya. Semoga kebiasaan itu berlanjut di 11 bulan selanjutnya. Amin, Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang mulia, kita juga mesti cerdas dalam beramal. Salat, puasa, tilawah Al-Quran, umrah dan haji hanya bisa dilakukan ketika kita hidup. Ketika meninggal, putuslah amal pahalanya. Namun ada amal yang terus mengalir hingga hari kiamat. Pahala jariyah namanya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Demikian Nabi kita mengkhabarkannya. Dan ada satu lagi hadirin amal yang juga terus mengalirkan pahala hingga menjelang hari kiamat, yaitu pahala berjuang menegakkan syariat Allah. Jika syariat Islam tegak, orang tak lagi malas sholat dan puasa karena akan dihukum oleh penguasa. Jika syariat tegak, zakat akan digalakkan, pajak ditiadakan. Pajak hanya akan ditarik dalam kondisi darurat, itu pun hanya orang yang mampu saja. Jika syariat tegak, zina dan riba dilarang dan diberikan hukuman. Jika syariat tegak, sumber daya alam akan dikelola untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ringkasnya hadirin, syariat akan mendatangkan berkah dari langit dan bumi. Maka semestinya orang yang beriman sekaligus orang yang bertakwa, dia mendukung dan ambil bagian dalam perjuangan penegakan syariat Islam. Jikapun belum bisa satu barisan dengan para pejuang, maka jangan masuk barisan para penentang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Qala ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayyuhal hadirun, bersegeralah meraih ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang bertakwa, yang hanya takut kepadanya, beramal dengan aturannya, merasa cukup dengan pemberiannya, dan mempersiapkan diri dengan persiapan terbaik untuk bertemu dengannya. Semoga Allah Ta'ala terima seluruh amal ibadah kita, salat kita, saum, tilawah, sedekah dan zakat kita. Semoga Allah pertemukan kita dengan hadiah terindah di tahun berikutnya. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل الصحابة أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnatir rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatihil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من قتل المؤمنين. اللهم إنا نسألك دولة خلافة راشدة على منهج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله واجعل لنا من العاملين المخلصين لإقامتها يا مجيب السائلين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم سلم إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم سلم إخواننا في هند. اللهم سلم إخواننا في الصين. سلم إخواننا في سوريا. سلم إخواننا في إندونيسيا. سلم إخواننا في كل مكان في كل سائر البلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم قيامنا وقيامكم كل عام نحن وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.